Siapa sangka Indonesia yang sempat tertinggal dan nyaris dipermalukan India, justru membalikkan keadaan dengan aksi dramatis penuh kejutan hingga menutup laga dengan cara yang tak akan kamu duga. Halo Sobat Catatan Badminton, balik lagi di kanal yang selalu setia memulas aksi-aksi seru dari dunia bulu tangkis. Kali ini kita bakal ngebahas laga panas di Piala Sudirman 2025, saat Indonesia menghadapi India dalam pertandingan yang penuh kejutan, tensi tinggi, dan drama menegangkan sejak awal hingga akhir. Pertandingan grup D ini digelar di Xiamen Olympic Sports Center, Tiongkok. Indonesia datang dengan percaya diri setelah menang 5-0 lawan Inggris di laga pertama. Tapi, India bukan lawan sembarangan. Mereka langsung mengejutkan dengan mencuri poin pertama. Ya, di sektor ganda campuran, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya harus mengakui keunggulan Dhruv Kapila dan Tanisha Trasto. Padahal sempat menang telak di game pertama, Rehan Gloria malah kehilangan kendali dan kalah tipis dalam rubber game. Indonesia tertinggal 0-1. Sebuah awal yang bikin jantung deg-degan. Tapi tenang, Putri Kusuma Wardani langsung menyamakan skor. Ia tampil brilian lawan bintang India, Pusarla Venkata Sindhu. Tanpa basa-basi, Putri menang 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-13. Kemenangan ini mengangkat moral tim Merah Putih. Berlanjut ke tunggal putra, giliran Jonathan Christie yang unjuk gigi. Meski kalah di game pertama dari Prano Haji S, Jojo bangkit di 2 game berikutnya. Ia menang dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-12. Indonesia balik unggul jadi 2-1. Di sektor ganda putri, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti tampil dominan. Lawan mereka, Priya Konjengbam dan Shruti Misra, tak berkutik menghadapi serangan bertubi-tubi dari ganda putri kita. Lani dan Fadia menang telak 21-10 dan 21-9. Indonesia unggul 3-1. Nah, partai terakhir jadi klimaks dari semuanya. Ganda putra andalan kita, Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, turun menghadapi pasangan India yang tak banyak dikenal, Hariharan Amsakarunan dan Ruban Retina Sababhati. Tapi justru mereka ini yang hampir bikin kejutan besar. Di game pertama, Fikri dan Daniel sempat unggul jauh, tapi lawan mengejar dan menyamakan skor berkali-kali. Bahkan mereka sempat tertinggal 17-18. Di momen krusial, senar raket Daniel putus. Tapi justru di rally berikutnya, giliran raket Amsakarunan yang putus. Saat ia berusaha mengganti raket, Fikri dengan cerdik mengarahkan kok ke area kosong. Skor ditutup 22-20 untuk Indonesia. Game kedua masih berlangsung alot. Meski sempat unggul 5-1, Fikri Daniel terus ditekan hingga skor sama kuat 13-sama. Tapi pengalaman bicara. Mereka kembali menjauh di poin-poin akhir dan mengakhiri pertandingan dengan skor 21-18. Indonesia menang 4-1 atas India. Kemenangan ini memastikan Indonesia lolos ke perempat final. Dan meski India sudah tersingkir, mereka meninggalkan kesan mendalam dengan semangat pantang menyerahnya. Fikri dan Daniel mengakui pertandingan ini bukan laga mudah. Lawan tampil percaya diri, sulit dimatikan, dan bermain penuh energi. Tapi itu justru jadi pelajaran penting bagi keduanya untuk menjaga stabilitas permainan ke depan. Laga selanjutnya melawan Denmark tak kalah krusial. Fikri dan Daniel sudah menyatakan siap jika kembali dipercaya turun. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk tim. Sobat Catatan Badminton, kemenangan ini bukan cuma soal angka di papan skor, tapi juga bukti ketangguhan mental dan semangat juang dari para pahlawan bulu tangkis kita. Dari tertinggal 0-1 hingga membalikkan keadaan jadi 4-1. Semua momen ini layak dikenang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton. Dukung terus tim Indonesia, dan nantikan update seru lainnya.
dari Piala Sudirman 2025. Sampai jumpa, dan salam Smay. Susunan pemain Indonesia bikin kaget. Pemain muda diturunkan lawan Denmark, Jojo absen, dan Rinov ganti pasangan. Ada apa sebenarnya? Halo, Sobat Bulu Tangkis. Selamat datang kembali di Catatan Badminton, tempat kita bahas semua hal menarik seputar dunia tepok bulu, dari yang terkini sampai yang paling menegangkan. Hari ini, kita bakal bahas laga pamungkas di fase grup Piala Sudirman 2025 yang mempertemukan tim merah putih melawan kekuatan Eropa Utara, Denmark. Kedua tim sudah memastikan tiket ke babak perempat final. Tapi, jangan salah, laga ini tetap krusial. Siapapun yang menang akan keluar sebagai juara grup D, dan berpeluang besar menghindari tim-tim unggulan seperti Cina atau Korea Selatan di fase knockout. Jadi, tensi pertandingan ini jelas tinggi, meskipun statusnya cuma penyisihan. Yang menarik, Indonesia menurunkan formasi yang berbeda total dari laga-laga sebelumnya. Banyak nama baru yang tampil, dan beberapa pemain andalan justru diistirahatkan. Siapa saja yang bakal beraksi? Yuk, kita kupas habis satu persatu. Di partai pembuka, sektor ganda campuran langsung bikin kejutan. Rinov Rivaldi turun gelanggang, tapi bukan bersama pasangan tetapnya, Vita Haningtyas Mentari. Kali ini Rinov berduet dengan Gloria Emmanuel Wijaya. Yes, sobat, duet Rinov dan Gloria bukan pertama kalinya terjadi. Kita pernah lihat mereka beraksi di Piala Sudirman 2 tahun lalu saat melawan Cina. Kombinasi pengalaman dan kekompakan mereka jadi alasan kuat pelatih menurunkan pasangan ini. Mereka akan meladeni Jesper Toft dan Amalie Magelund dari Denmark. Kombinasi Toft dan Magelund memang solid, tapi pengalaman Rinov Gloria dalam tim bergu bisa jadi senjata utama. Lanjut ke partai kedua yang akan sangat menantang, bahkan bisa dibilang sebagai ujian sesungguhnya. Di sektor tunggal putra, Indonesia menurunkan rising star, Alwi Farhan. Yap, juara dunia junior 2023 ini dipercaya menggantikan Jonathan Christie, yang sedang tidak fit setelah laga melawan Pranu dari India. Alwi langsung menghadapi lawan berat, Anders Antonsen, pemain Denmark yang kini berada di peringkat 3 dunia. Ini jadi pertemuan perdana mereka. Dari segi pengalaman, Antonsen jauh lebih matang. Tapi Alwi punya semangat dan motivasi besar. Bisa jadi, justru semangat itulah yang jadi kunci kejutannya. Beranjak ke partai ketiga, sektor tunggal putri, Indonesia mengandalkan Putri Kusuma Wardani. Nama Putri memang bukan baru di kancah bulu tangkis internasional. Lawannya adalah Line-Mark Gersfeld, pemain andalan Denmark. Dari 4 kali pertemuan sebelumnya, keduanya imbang, 2 kali menang dan 2 kali kalah. Tapi yang menarik, kemenangan terakhir diraih Putri di turnamen Li Ning Hong Kong Open 2024. Ini bisa jadi sinyal positif bahwa Putri punya peluang besar untuk mencuri angka di sektor ini. Masuk ke partai keempat, ganda putra. Inilah laga yang mungkin paling dinanti para fans Indonesia. Daniel Martin dan Muhammad Shohibul Fikri bakal bentrok dengan ganda putra andalan Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Ganda putra Denmark ini dikenal sebagai pasangan nomor 1 dari negaranya dan pernah meraih peringkat 1 dunia. Tapi hey, jangan lupakan bahwa Daniel dan Fikri pernah menumbangkan mereka di ajang All England 2025. Jadi, meski berat, harapan untuk menang jelas masih terbuka lebar. Terakhir, di partai kelima, ganda putri Indonesia juga tidak kalah seru. Ana dan Tiwi, yakni Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, akan bertemu duet Denmark, Alessandra Beje dan Line Christoph Hersen. Ana Tiwi dikenal dengan semangat pantang menyerah dan stamina luar biasa. Mereka sudah berulang kali menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Apalagi melawan pasangan Denmark yang relatif baru, peluang untuk mencuri angka sangat terbuka. Susunan pemain ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap serius menatap laga terakhir penyisihan ini meski sudah lolos. Pelatih tidak hanya memikirkan kemenangan, tapi juga memberi jam terbang pada pemain muda dan mengatur strategi jangka panjang untuk babak selanjutnya. Pertanyaannya sekarang, mampukah Indonesia menahan laju Denmark dan keluar sebagai juara grup? Atau justru Denmark yang bakal menyalip di saat-saat akhir? Yang jelas, ini bukan laga biasa. Ini adalah pertarungan strategi, mental, dan stamina. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan laga panas ini, karena akan jadi salah satu pertandingan paling menentukan bagi langkah Indonesia di Piala Sudirman 2025. Itu dia update lengkap dari Catatan Badminton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Tulis juga di kolom komentar, siapa menurut kamu yang bakal jadi pahlawan di laga melawan Denmark ini? Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap dukung bulu tangkis Indonesia.
Salam semangat dan tepok bulu terus, hanya di catatan badminton.